Hai, saya ingin merespon video Monique Rizker, Fakta Israel, yang sangat munafik karena membuat video menjustifikasi penelanjangan atau pelecehan yang dialami ratusan laki-laki, bahkan anak laki-laki oleh IDF. Padahal pada saat yang sama, dia menceramahi kita untuk tidak melakukan pelecehan dalam perang, no but, no excuse. Tapi dia sendiri, bahkan dengan gato marunya, buat video untuk mewajarkan pelecehan yang dialami laki dan anak laki oleh IDF. Sebelum mereview video dia, kita buat rangkuman awal dahulu. Dalam video dia, inti argumennya adalah, semua yang menyerah itu adalah Hamas, dan Hamasnya menyerah, dan orang IDF-nya baik-baik suruh buka baju atau telanjang, karena argumen takut bom. Dan mereka bilang juga, enggak, kalau yang mereka rasa nggak perlu, jadi tidak ditelanjangi. Karena itu mereka beralasan bahwa itu bukan pelecehan karena IDF tidak bermaksud pelecehan. Dan sangat disayangkan diamini oleh Kristen, apalagi feminis Kristen. Pertama, melalui berita BBC atau New York Times atau sebagian media, termasuk yang di barat, semua laki-laki dikumpul oleh IDF dan diancam untuk mengikuti yang IDF inginkan. قلنا لهم احنا مدنيين، صاروا يفجروا في الدار والاخوه مش عارفين ايش يعملوا، بعدين اخذونا قالوا نطلع واحد واحد عريان، اخذونا على دار مش عارف وين، الحريم اخذونا على جانب جهه ثانيه مش عارفين عنهم اي حاجه، امياتنا وخواتنا اخذونا حجزونا في دار، كسرونا تكسير. Banyak yang setelah dilecehkan, ditelanjangi laki-laki tersebut, واحد بيتكلم بخبطه برجله وبخبط كفوف وبخبطه حكينا له بدنا ميه، حكينا فيش ميه فيش حاجه، طب بدنا نروح الحمام اعملها حالك وفي ولد والله اعملها حاله قدامي. baru dibebaskan karena IDF sadar salah target. Dan dalam interview, laki-laki, bahkan anak laki-laki, mengaku merasa dilecehkan oleh IDF. I was forced to take off all my clothes. I just took off my pants and my shirt, etc., and I kept my boxer shorts on. But I was surprised when they asked me to just also take off my boxer shorts. So I was naked. I felt humiliated. I felt terrified and terrorized by this army because they were ordering us to do everything. قلنا لهم احنا مدنيين، صاروا يفجروا في الدار والاخوه مش عارفين ايش يعملوا، بعدين اخذونا قالوا نطلع واحد واحد عريان، اخذونا على دار مش عارف وين، الحريم اخذونا على جانب جهه ثانيه مش عارفين عنهم اي حاجه، امياتنا وخواتنا اخذونا حجزونا في دار، كسرونا تكسير، واحد بيتكلم بخبطه برجله وبخبط كفوف وبخبطه حكينا له بدنا ميه، حكينا فيش ميه فيش حاجه، طب بدنا نروح الحمام اعملها حالك وفي ولد والله اعملها حاله قدامي. Bahkan ada IDF female army yang creepy, memerintahkan dua anak buahnya untuk mengsodom pantat laki-laki dengan metal stick, yang mana itu adalah pemerkosaan, dan rupanya terbukti dia ada ras sipil dan dibebaskan sehingga bisa interview. Dan tentunya mereka merasa disiksa secara seksual. Dari Demokrasi Now, di mana laki-laki yang merasa dia menyerah dan mengikuti IDF, tapi merasa dilecehkan ketika IDF memerintahkan dia untuk telanjang total. I felt humiliated. I felt terrified and terrorized by this army because they were ordering us to do everything. Ataupun interview di mana anak-anak yang ditelanjangi dan dipaksa untuk berdiam di sana sampai anak-anak tersebut mau ke toilet pun tidak bisa dan mereka menangis. واحد بيتكلم بخبطه برجله وبخبط كفوف وبخبطه حكينا له بدنا ميه، حكينا فيش ميه فيش حاجه، طب بدنا نروح الحمام اعملها حالك وفي ولد والله اعملها حاله قدامي. Yang tentunya tidak diperlihatkan di Monique Rizker Fakta Israel videos. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות. אוקיי, הכל, הכל, זה מה ש... הכל, האנשים האלה, אתה יודע מה עשו? אוקיי. טוב. יש דברים שלא עושים. So when the Palestinian... Intinya, ada yang sipil dan banyak, dan walaupun mereka
tidak ingin berperang melawan IDF, oke, tapi tentu mereka merasa dilecehkan juga ketika disuruh telanjang. Dan Monik cuma kasih lihat ketika IDF ngomongnya baik-baik, tapi di belakang itu ada juga IDF lain yang melakukan kekerasan seksual juga terhadap laki-laki tahanan. Dan ingat, yang kena sipil juga, rakyat sipil laki-laki yang kena juga banyak. Kedua, kalau memang karena takut bom, tapi perempuan berburka yang lebih mencurigakan, oke, dikasih privacy sama IDF, sementara hanya laki, bahkan anak laki yang tidak dikasih privacy harus telanjang di publik, diparadein, atau pose buat foto dan fotonya disebar. Tentu saja itu ada genderisme ke laki-laki, dan IDF ada indikasi melecehkan laki-laki untuk cywar. Karena selama ini IDF memframe dirinya sebagai penolong wanita, jadi dan laki-laki Arab biasa dipersepsiin, diprejudisiin mesum, termasuk sama Kristen dan Monik Rizker sendiri, maka mereka melakukan itu. Ketiga, mereka bilang yang diparadekan telanjang itu yang diperkirakan Hamas. Sekali lagi, berarti ada kemungkinan sipil juga. Dan kedua, itu sama aja kayak ngomong, oh yang saya kira IDF, saya akan paradein telanjang. Ya kan? Dan jangan lupa ya, fakta Israel bilang itu Hamas. Tapi dia skip gambar anak laki-laki kecil yang juga ditelanjangin bercelana dalam. Apakah anak sekecil itu Hamas? Keempat, gini aja gampangnya. Gimana kalau itu cewek Arab atau cewek berburka yang dibikiniin oleh IDF dengan situasi yang sama? Pasti para Kristen akan berpersepsi lain kan? Dan mungkin Monik Rizker sendiri tidak akan berani buat video pembenaran seperti itu. Atau kalau tentara CCP, karena tentara lawan yang wanita sudah menyerah, tapi tentara CCP laki ini takut ada senjata di balik bajunya itu, dia suruh ceweknya buka baju, dan karena ceweknya sudah nyerah, dia nurut. Dan CCP tentara arminya foto pose bersama cewek berbikini. Apakah kalian akan bilang yang sama bahwa itu oke karena dia sudah nyerah dan CCP-nya ngomong baik-baik, atau kalian tetap akan bilang pelecehan? Kalian tetap akan bilang pelecehan kan? Kenapa gantian laki-laki Arab yang ditelanjangi oleh IDF, kalian beralasan bahwa itu oke, berusaha mewajarkan pelecehan tersebut? Dengan alasan, oh dia sudah nyerah, komandonya ngomong baik-baik. Itu namanya munafik. Coba gendernya ditukar. Pendeta bilang cewek berburka atau cewek Arab boleh dibikiniin oleh IDF karena IDF adalah tentara yang baik. Sambil kasih lihat gambar tentara IDF ada sayap malaikatnya. Pasti banyak yang marah kan, termasuk pada Kristen sendiri kan. Jadi jangan munafik berdasarkan gender. Ataupun jangan munafik berdasarkan negara. Karena yang satu Israel, yang satu Palestina. Kalau yang kalian cintai salah ya salah. Kalau yang kalian benci ketika lagi jadi korban, ya harus objektif. Monik Rizker munafik sekali, munafik habis, karena ceramahin kita untuk membawa emosi, membenarkan perang Netanyahu yang melempar bom ledakan tinggi ke Gaza yang bisa bunuh bayi. Oke? Koar jangan mewajarkan pelecehan di perang, tapi pada saat yang bersama dia sendiri dengan semangatnya, dengan gak tau malunya buat video yang mewajarkan pelecehan ke laki-laki dan anak laki-laki. Ingat ya, dia mau berargumen di video dia sudah dibantah di video saya ini, oke? Jadi nggak usah bingung.